Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu di pertemuan 12. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan master administrasi. Nah, untuk hari ini, kita akan coba menyelesaikan untuk form login dan beberapa laporan dari master data. Oke, mungkin kita langsung saja. Yang pertama ini kita atur untuk form login terlebih dahulu. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Form menu utama ini akan tampil. Ya, kita jalankan, maka form menu utama akan tampil pertama kali. Nah, tapi nanti kita buat di depan form menu utama itu juga akan tampil form login. Ya, jadi form menu utama tidak bisa diakses kalau belum melakukan login. Nah, sekarang untuk form loginnya kebetulan sudah saya desain dengan yang sederhana seperti ini saja. Username ini menggunakan label dan ini text box ya. Oke, nah sekarang kita coba menampilkan form login di depan form menu utama. Oke, caranya boleh Anda double klik ya, atau klik 2 kali di form menu utama. Kemudian kita ketikkan this di sini untuk menyatakan form ini sendiri .show. Kemudian new form login, kita panggil form login .show dialog ya. Oke, apa beda show sama show dialog? Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke, kalau kita gunakan show dialog, maka hanya form itu sendiri yang bisa diklik atau bisa aktif. Yang form lain itu tidak bisa diklik atau tidak aktif ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, nah sekarang ketika kita sudah jalankan, hasilnya seperti ini. Ada form menu utama tampil, tapi di depannya ada form login juga tampil. Nah, misalnya saya ingin mengakses menu utama, maka ini tidak bisa karena form login kita buat tadi show dialog. Ya, nah sekarang kita atur dulu untuk form loginnya. Yang pertama, saya akan buat bordernya ya, border stylenya menjadi fix single ya. Kemudian saya hilangkan untuk box-boxnya minimize, maximize ya. Ini ada minimize box saya falsekan, maximize juga saya falsekan ya. Oke, kemudian untuk biar tampil di tengah, start positionnya kita rubah menjadi center screen ya. Kemudian agar tidak tampil di taskbar, kita falsekan saja show in taskbarnya ya. Oke, nah saya rasa sudah ya. Lihat. Oke, jadi sudah tampil di tengah form loginnya, kemudian tombol yang lain tidak ada, di taskbar juga tidak ada. Oke, di sini hanya ada tombol close. Nah, nanti kita atur ketika close berarti dia akan tertutup semua. Oke, nah sekarang biasanya password ini ya, ketika diketikkan itu tidak terlihat teksnya apa ya. Nah, kita bisa atur, klik text box, kemudian di bagian properties ada password char. Nah, password char-nya misalnya saya di sini ketikkan bintang, berarti apapun yang Anda ketik nanti yang tampil itu berupa bintang. Contoh, misalnya saya ganti O ya. Saya jalankan dulu. Oke, saya ketikkan passwordnya di sini, misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maka yang tampil tetap huruf O. Nah, jadi Anda bisa atur untuk password char-nya.
Oke, jadi Anda bisa tentukan apa yang ingin ditampilkan ketika diketik, gitu ya. Oke, nah kemudian untuk yang keluar ini, kita bukan pakai close ya. Kalau close kan berarti menutup form login itu sendiri. Nah, kalau ditutup berarti bisa mengakses menu utama. Maka kita gunakan application.exit ya. Kita jalankan dulu. Oke, ini ya passwordnya tadi sudah saya ganti, kemudian keluar. Oke, maka akan tertutup semua. Nah, sekarang kita akan menambahkan perintah untuk loginnya. Nah, kebetulan loginnya kemarin kita tidak menggunakan tabel ya, atau tidak terhubung ke basis data. Jadi untuk username dan passwordnya itu langsung tertera di codingnya ini. Nah, untuk perintahnya Anda bisa double klik tombol masuk ini. Nah, kemudian kita ketikkan perintah seperti ini. Oke, ini perintahnya. Nah, jadi di sini cukup pakai if saja. Kita tentukan langsung saja text box 1 untuk username dan text box 2 untuk password. Nah, saya buat di sini text box 1 jika 1 berarti username-nya 1 dan password-nya 1, maka akan close. Berarti yang di close adalah form login. Kalau form login di close berarti berhasil login, ya. Nah, jika ternyata di antara ini salah, karena ini pakai dan ya, kalau dan berarti semua kondisi harus terpenuhi. Jika salah, misalnya penginputan username atau passwordnya, maka akan menampilkan ada kesalahan data. Coba lagi, oke? Coba. Oke, misalnya saya inputkan 1 dan 3. Saya tekan masuk, maka ada kesalahan data. Oke, kalau saya pilih 1, kemudian passwordnya juga 1, saya masukkan. Nah, berarti sudah berhasil login. Nah, tapi masalahnya tadi ya. Oke, ini ada masalah lagi. Bisa nggak saya mengakses menu utama tanpa login? Bisa. Yang pertama tadi tekan close ini. Oke, kemudian kalau misalnya close ini tidak ditekan, coba Alt F4, maka akan tertutup juga. Ya, maka kita bisa atur menjadi seperti ini. Ketika ditutup dan ternyata itu bukan login, maka kita ganti menggunakan application.exit, tapi bukan close. Nah, untuk menambahkan perintahnya, kita bisa menambahkan di form login. Klik form login, kemudian kita pilih event, ya. Eventnya adalah form close. Form close. Oke, double klik saja. Nah, kemudian kita tambahkan perintahnya jika textbox 1 .text itu tidak sama dengan tadi passwordnya apa? Username 1 ya. Dan textbox 2 .text itu tidak sama dengan passwordnya berapa tadi? 1 juga ya. Oke, maka kita ganti menjadi application.exit ya. Oke, nah kita coba. Oke, misalnya saya tekan tombol close ini. Oke, maka dia akan membaca perintah yang ada di form close nih ya, event form close. Jika ternyata text box 1 itu kosong atau tidak sama dengan 1 dan text box 2 tidak sama dengan 1, maka dia akan exit ya, bukan close lagi. Oke, sekarang kita coba Alt F4, sama, dia akan keluar juga semua. Nah, sekarang kita coba login dulu, 1. Kemudian saya pilih passwordnya, saya tekan passwordnya 1 juga. Oke, maka akan tertutup. Nah, jadi dia akan terbaca kalau jika passwordnya benar dan password
username benar dan password benar, maka dia akan menjadi close, bukan application exit. Tapi kalau ketika penutupan dia ngecek ternyata username dan passwordnya salah, maka dia akan application.exist. Nah, mudah ya untuk loginnya ya. Nah, tapi di sini belum menggunakan basis data, tuh ya. Jadi nanti bisa Anda tambahkan sendiri menggunakan basis data. Oke, nah sekarang kita akan coba melanjutkan untuk pembuatan laporannya. Oke, nah sekarang untuk laporannya, ini laporan yang kita buat nanti laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data administrasi. Tentu saja administrasi ini ada relasi ya ke tabel dokter dan juga pasien. Nah, untuk laporan data pasien dan data dokter mungkin saya contohkan satu saja ya antara laporan data pasien dan atau laporan data dokter. Nah, jadi nanti kita akan buat dua laporan saja sebagai contoh tuh ya. Nah, yang akan berbeda nanti di sini. Di laporan administrasi nanti kita akan buat rank atau periode untuk menampilkan laporannya. Ya, jadi kan di administrasi kemarin ada tanggal. Jadi kita bisa filter tanggal berapa yang kita ingin tampilkan. Tanggal awalnya sampai tanggal akhir. Jadi nanti ketika saya klik print hanya menampilkan laporan yang berada di antara dua tanggal ini. Oke, mungkin kita langsung saja membuat laporan data pasien. Nah, untuk pembuatan laporannya jangan lupa kita gunakan Crystal Report. Kita buka dulu. Oke, kita pilih as blank, kita buat baru. Nah, ini jangan lupa di close terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa disimpan. Oke, disimpan di mana? Tentu saja disimpan di folder debug ya. Ya, oke, saya buat di sini laporan pasien ya. Berarti saya contohkan laporan pasien saja ya. Jadi dokter nggak perlu ya. Oke, share. Oke, nah kemudian kita tambahkan dulu database-nya. Database, add database to report, kemudian pilih more data source, pilih OLEDB, make new connection. Jangan lupa kalau Anda gunakan untuk yang Office 2007 ke atas maka menggunakan 12.0. Next. Kemudian masukkan nama database-nya. dbclinic.accdb. Kita tes koneksinya. Nah, berhasil ya, berarti sudah terkoneksi. Kemudian saya klik OK. Oke, nah di sana ada 3 tabel. Nah, karena ini tabel pasien, maka laporan pasien, maka kita tampilkan saja untuk tabel pasien dengan cara double klik di tabel pasien ini atau klik add ini ya, sehingga tercentang hijau. Kalau sudah di close. Oke. Nah, ini untuk fill-fillnya atau kolom yang ada di tabel pasien. Oke. Nah, jangan lupa untuk menambahkan datanya, untuk menarik datanya kita letakkan di bagian detail di sini ya. Oke, jadi pilih dulu di file explorer ini pasien, kode pasien, tarik, letakkan di sini. Nama pasien, tarik, letakkan di sini. Kemudian jenis kelamin, status, dan juga alamat. Oke, nah ini saya F5 terlebih dahulu untuk melihat datanya. Sudah ada ya. Sekarang disimpan CTRL-S kalau sudah di preview seperti ini. Nah, saya tidak contohkan di sini untuk desain ya. Mungkin nanti Anda bisa desain sendiri ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mendesain sehingga menampilkan seperti tabel. Oke, kalau sudah disimpan boleh ditutup. Nah, sekarang kita tinggal panggil laporannya. Oke. Melalui menu utama, kemudian laporan pasien ya. Pasien, double klik saja. Oke, nah sebelumnya kita harus menambahkan komponen yang namanya AX Crystal Report ya. Oke, coba kita cari
Crystal reportnya ada nggak ini? Oke, kalau tidak ada berarti tools, choose toolbox item, component. Ini crystal report control. Kalau sudah ini ya simbolnya. Oke. Nah, kursornya ini membawa ini, boleh Anda klik saja di sini. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal panggil saja nih ya untuk laporannya. Untuk perintahnya ya sama seperti di database 1 kemarin ya. Nah, ini perintahnya. Ini perintahnya. Pertama kita tentukan nama dari file laporannya, kemudian kita buat di sini discard save data true agar ketika ada perubahan data juga akan tampil nanti di laporannya. Kemudian kita atur untuk tampilan, ukuran tampilannya, dan di sini untuk menampilkan action sama dengan 1. Nah, kita coba. Oke, kita login dulu 1, kemudian 1, masuk laporan pasien. Oke, nah ini laporan yang barusan kita buat tadi ya. Mudah ya. Ini untuk laporan pasien. Nah, sekarang kita akan buat untuk laporan administrasinya. Nah, ini lumayan ya, lumayan banyak yang perlu dilakukan atau diketik perintahnya.